Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, mari kita telaah lebih lanjut teori tentang pertarungan antara Roronoa Zoro dan sosok pendekar pedang legendaris dari masa lalu yang dibangkitkan atau dikloning oleh pemerintah dunia. Konteks teknologi pemerintah dunia dan potensi kebangkitan cloning. Pemerintah dunia telah menunjukkan kemajuan teknologi yang signifikan, terutama dalam bidang rekayasa genetika dan modifikasi tubuh, seperti yang terlihat pada Pacifista dan Proyek Mars. Dalam situasi perang besar, mereka mungkin akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan keunggulan, termasuk mencoba menghidupkan kembali atau mereplikasi individu-individu dengan kekuatan luar biasa dari masa lalu. Potensi pendekar pedang legendaris yang dibangkitkan di cloning. Beberapa kandidat pendekar pedang legendaris dari masa lalu yang mungkin dibangkitkan atau dikloning meliputi Shimotsuki Ryuma, pahlawan Wano yang legendaris dan dikenal sebagai Dewa Pedang. Kekuatannya sangat besar, bahkan setelah menjadi zombie di Thriller Bark. Versi hidup atau cloningnya akan menjadi lawan yang sangat menantang bagi Zoro. Pendekar pedang hebat dari abad kekosongan. Mungkin ada pendekar pedang legendaris dari masa lalu yang hilang selama abad kekosongan yang catatannya disimpan oleh pemerintah dunia dan teknologinya memungkinkan mereka untuk menghidupkannya kembali atau menciptakan tiruannya. Tokoh bersejarah lain dengan keahlian pedang luar biasa. Pemerintah dunia mungkin memiliki catatan atau DNA dari individu-individu lain dalam sejarah yang dikenal karena kemampuan berpedang mereka yang luar biasa. Skenario pertarungan. Sebagai senjata rahasia pemerintah dunia, sosok legendaris yang dibangkitkan atau dikloning mungkin akan digunakan sebagai senjata rahasia oleh pemerintah dunia dalam perang melawan aliansi Luffy. Zoro akan menjadi orang yang ditugaskan untuk mengalahkannya. Konfrontasi di fasilitas pemerintah. Zoro mungkin akan menemukan fasilitas rahasia pemerintah dunia tempat eksperimen kebangkitan atau cloning dilakukan dan harus bertarung dengan subjek eksperimen tersebut, termasuk pendekar pedang legendaris. Pertarungan yang dipicu oleh tujuan yang berbeda. Sosok legendaris yang dibangkitkan mungkin memiliki tujuan sendiri yang bertentangan dengan aliansi Luffy, memicu konfrontasi dengan Zoro. Duel untuk membuktikan era baru. Pertarungan ini bisa menjadi simbol pertarungan antara kekuatan masa lalu dan potensi generasi baru. Zoro harus membuktikan bahwa era pendekar pedang legendaris telah berakhir dan era baru telah tiba. Signifikansi pertarungan. Menguji kemampuan Zoro melawan legenda. Bertarung melawan sosok yang diakui sebagai legenda dalam dunia pedang akan menjadi ujian tertinggi bagi Zoro. Menunjukkan kemajuan teknologi pemerintah dunia, pertarungan ini akan menyoroti sejauh mana teknologi pemerintah dunia telah berkembang dan potensi ancaman yang ditimbulkannya. Implikasi sejarah. Pertemuan dengan sosok dari masa lalu bisa mengungkap lebih banyak tentang sejarah dunia One Piece dan teknik pedang kuno. Langkah menuju tujuan Zoro. Mengalahkan legenda akan menjadi langkah besar bagi Zoro dalam membuktikan dirinya sebagai pendekar pedang terkuat di era ini. Kesimpulan teori. Pertarungan antara Zoro dan sosok pendekar pedang legendaris yang dibangkitkan atau dikloning oleh pemerintah dunia adalah konsep yang menarik dan memiliki potensi untuk menghadirkan pertarungan epik yang melampaui batas waktu. Ini akan menjadi ujian bagi kemampuan Zoro untuk menghadapi warisan masa lalu dan membuktikan bahwa ia layak berdiri di puncak dunia pedang di era yang baru.